Hai hai hai, halo, perkenalkan namaku Fatia Rizky Amalia. Pada kesempatan kali ini, aku akan memaparkan materi mengenai pemanfaatan sumber daya genetik di bidang farmasi. So, tonton sampai habis ya. Nah, sebenarnya apa sih itu sumber daya genetik? Sumber daya genetik merupakan material tanaman, hewan, maupun jasa training yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bersifat aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, maupun spesies baru. Nah, di Indonesia sendiri, sumber daya genetik banyak ditemukan dan jumlahnya melimpah, mengingat letak Indonesia yang strategis sebagai negara tropis dengan keuntungan dan kekayaan tersebut. Penggunaan sumber daya genetik digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan di berbagai macam aspek seperti obat-obatan. Macam dari sumber daya genetik sendiri ada sumber daya genetik hewan, sumber daya genetik mikroba, dan sumber daya genetik tumbuhan. Sumber daya genetik hewan merupakan material hewan yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru. Nah, SDG hewan dapat berupa hewan asli atau hewan lokal dan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas dan ketahanan hewan ternak, serta dalam mendukung kebutuhan pangan dan industri pertanian. Yang kedua, ada sumber daya genetik mikroba. Sumber daya genetik mikroba merupakan material genetik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru. SDG mikroba memiliki peranan penting dalam berbagai bidang kehidupan manusia, seperti industri, pertanian, pangan, kesehatan, dan farmasi. Sumber daya genetik tumbuhan merupakan material genetik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru. SDG tumbuhan memiliki peranan penting dalam mendukung kebutuhan pangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta dalam meningkatkan kualitas dan ketahanan tanaman pangan, industri, dan perkebunan. Nah, jadi aku akan berfokus pada apa itu SDG mikroba. Nah, sumber daya genetik mikroba merupakan material genetik yang berasal dari mikroba, seperti bakteri, arke, virus, protozoa, jamur, maupun ragi. Nah, mikroorganisme memiliki variasi genetik yang sangat besar, lebih dari yang ditemukan pada organisme multiseluler. Koleksi mikroba untuk penemuan obat haruslah mikroba yang menghasilkan senyawa yang sangat beragam. Jamur dan actinomyces merupakan yang paling banyak digunakan sebagai sumber pencarian senyawa aktif untuk obat. Tetapi, jenis mikroba lain mungkin juga penting, misalnya bakteri, arke, ragi. Nah, mikroba yang harus terpelihara dan dikarakterisasi dengan baik agar dapat dijaga keragamannya. Meskipun mikroba yang tidak diketahui atau langka dapat muncul dan menghasilkan senyawa baru yang belum pernah ditemukan. Mikroba yang dapat digunakan untuk produksi bahan aktif seperti antibiotik, enzim, antiparasit, dan antioksidan. Contoh mikroba yang dapat dimanfaatkan di bidang farmasi, contohnya yaitu Aspergillus fumigatus. Aspergillus fumigatus merupakan jamur dari genus Aspergillus yang bersifat sporofit. Nah, Aspergillus fumigatus memiliki peran penting dalam bidang farmasi sebagai penghasil antibiotik, yaitu senyawa gliotoksin. Gliotoksin sendiri merupakan senyawa metabolit sekunder yang dijadikan sebagai antibakteri, antitumor, dan antiinflamasi. Gliotoksin sendiri memiliki struktur kimia berupa cincin pirol dan cincin indolin. Nah, manfaat dari senyawa gliotoksin yaitu anti kanker. Mengapa gliotoksin bisa dijadikan sebagai anti kanker? Karena senyawa ini memiliki aktivitas anti kanker yang efektif melawan beberapa jenis kanker, sehingga dapat digunakan sebagai obat untuk mengobati kanker.
beberapa jenis jamur, sehingga dapat digunakan sebagai obat untuk mengobati infeksi jamur. Yang ketiga, sebagai antibiotik, karena gliotoksin memiliki aktivitas antibiotik yang efektif melawan beberapa jenis bakteri dan jamur, sehingga dapat digunakan sebagai obat untuk mengobati infeksi bakteri maupun jamur. Yang keempat, ada antiinflamasi, dikarenakan senyawa ini memiliki aktivitas antiinflamasi yang efektif melawan beberapa jenis inflamasi, sehingga dapat digunakan sebagai obat untuk mengobati inflamasi. Yang terakhir, antiviral, karena gliotoksin memiliki aktivitas antiviral yang efektif melawan beberapa jenis virus, sehingga dapat digunakan sebagai obat untuk mengobati infeksi virus. Nah, tantangan pemanfaatan Aspergillus fumigatus yang pertama yaitu biovirasi. Biovirasi merupakan masalah pencurian materi genetik yang keberadaannya untuk dikomersialisasikan dan sifatnya hanya menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu saja. Yang kedua, ada keterbatasan teknologi pengolahan. Pengolahan jamur Aspergillus fumigatus memerlukan teknologi yang tepat untuk mengisolasi, mengidentifikasi, dan menganalisis jamur tersebut. Nah, keterbatasan teknologi ini dapat menjadi tantangan dalam pengembangan proses pengolahan yang lebih efektif. Yang ketiga, ada keterbatasan sumber daya. Jamur Aspergillus fumigatus dapat ditemukan pada berbagai sumber daya seperti udara, sayuran, dan makanan. Keterbatasan sumber daya ini dapat menjadi tantangan dalam mengembangkan teknologi yang lebih efektif untuk memanfaatkan jamur ini. Yang keempat, ada keterbatasan kualitas. Jamur Aspergillus fumigatus dapat memiliki kualitas yang berbeda-beda tergantung pada sumber daya dan teknologi pengolahan yang digunakan. Nah, keterbatasan kualitas ini dapat menjadi tantangan dalam mengembangkan teknologi yang lebih efektif untuk memanfaatkan jamur ini. Pengembangan teknologi yang lebih efektif untuk memanfaatkan jamur Aspergillus fumigatus memerlukan pengembangan yang lebih lanjut. Keterbatasan pengembangan ini dapat menjadi tantangan dalam mengembangkan teknologi yang lebih efektif untuk memanfaatkan jamur ini. Kesimpulan pada materi ini yaitu produksi industri telah dihasilkan dari penggunaan sumber daya genetik mikroba melalui bioteknologi. Termasuk dalam kategori ini adalah farmasi, industri kimia, probiotik, dan vaksin. Nah, jamur Aspergillus fumigatus dapat menghasilkan antibiotik berupa gliotoksin yang dapat dijadikan sebagai antibiotik, anti kanker, dan anti-inflamasi. Hal ini membuktikan bahwa sumber daya genetik mikroba memiliki potensi dalam atau yang dapat dimanfaatkan dalam bidang industri dan farmasi. Nah, dari sini teman-teman udah tahu kan potensi sumber daya genetik mikroba di bidang farmasi. Tentunya kita harus ikut andil dalam menjaga kelestarian dari sumber daya genetik tersebut. Terima kasih yang sudah